Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Korea Selatan merupakan salah satu negara paling maju di Asia. Negara ini memiliki industri yang dominan dalam sektor produksi film hingga musik. Industri ini berkembang begitu pesat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, Korea Selatan juga dikenal cukup maju dalam bidang teknologi, pariwisata, otomotif, dan elektronik. Beberapa sektor ini memberikan dampak yang positif bagi kemajuan dan gemerlap negeri ini. Namun demikian, seperti negara lain pada umumnya, di balik sisi gemerlap yang dimilikinya tersimpan rahasia kecil tentang penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan nyata mereka tidak seindah yang ditampilkan dalam drama, sehingga banyak orang yang menyebut jika Korea Selatan adalah negara yang paling pandai memoles diri. Salah satu fakta kelam tentang masyarakat Korea Selatan dapat dilihat melalui kehidupan ribuan orang yang tinggal di apartemen semi bawah tanah bernama Banjiha yang terdapat di ibu kota Seoul serta beberapa kota besar lain. Banjiha merupakan tempat tinggal kumuh, gelap, serta jauh dari kata layak yang disewa oleh mereka yang memiliki pendapatan rendah. Banjiha hanya menyediakan kamar sempit serta minim akan cahaya. Beberapa bagiannya didesain sangat rendah sehingga para penghuni perlu merunduk agar kepala mereka terhindar dari benturan langit-langit. Ketika musim panas, para penghuninya akan merasa sangat sumpek karena kelembaban yang sangat tinggi. Jamur yang tumbuh sangat subur hampir di semua bagian apartemen. Ditambah dengan kondisi kamar kecil yang kerap tergenang air dan kotoran, membuat suasana di tempat ini semakin tidak nyaman. Asap kendaraan bawah tanah yang menyeruak setiap waktu turut menambah penderitaan bagi penghuninya. Rasa tidak nyaman bukan saja dirasakan karena menempati apartemen. Lebih dari itu, mereka yang tinggal di Banjiha kerap mendapatkan stigma negatif dari masyarakat di Korea Selatan. Banyak orang yang berpikir bahwa rumah serta mobil adalah simbol kesuksesan, sementara Banjiha adalah simbol kemiskinan. Mereka yang tinggal di Banjiha sangat lekat dengan konotasi miskin dan tersisih dari masyarakat. Tadinya, ruangan di Banjiha hanya berisi kasur dan meja belajar yang digunakan oleh para pelajar yang ingin menyendiri. Tetapi seiring waktu, apartemen semi bawah tanah ini telah menjadi pilihan bagi para pekerja kasar dengan upah di bawah standar yang berharap dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Sebab dengan tinggal di Banjiha, mereka bisa menekan pengeluaran dan menabung. Banjiha bukan sekadar bagian yang menunjukkan fakta kelam kota Seoul, melainkan juga merupakan sebuah produk sejarah. Tempat ini dapat membawa kita pada episode sejarah ketika konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara sedang terjadi. Pada tahun 1968, Komando Korea Utara berhasil menyelinap ke dalam kota Seoul dengan membawa misi membunuh Presiden Korea Selatan saat itu. Meski serangan tersebut dapat digagalkan, namun ketegangan antara dua negara terus berlanjut dan semakin kuat. Pada tahun 1970, keadaan yang semakin genting memaksa pemerintah Korea Selatan untuk mengubah peraturan pendirian bangunan bahwa semua bangunan apartemen bertingkat rendah harus memiliki ruang bawah tanah yang bisa dijadikan bunker ketika terjadi darurat nasional. Karena itu, semua bangunan apartemen yang didirikan pasca tahun tersebut dapat dipastikan memiliki ruang bawah tanah yang disebut dengan Banjiha. Setelah masa damai, bunker tersebut kemudian disewakan sebagai tempat tinggal murah.
Pada awalnya, menyewakan banjiha dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Hanya saja, selama krisis perumahan yang terjadi pada tahun 1980-an, ketika Seoul hanya menyisakan sedikit ruang untuk masyarakatnya, pemerintah terpaksa melegalkan tempat bawah tanah tersebut untuk ditinggali. Pada tahun 2018, PBB mencatat bahwa meski digolongkan dalam daftar 11 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Korea Selatan memiliki masalah yang serius terkait kurangnya perumahan dengan harga yang terjangkau yang menjadi hambatan besar bagi generasi muda dan kalangan tidak mampu. Bagi mereka yang berusia di bawah 35 tahun, perbandingan antara biaya sewa dengan pendapatan tetap berada di angka 50% selama beberapa dekade terakhir. Karena itu, banjiha menjadi solusi yang brilian di tengah harga perumahan yang terus meningkat dengan sangat cepat. Harga sewa bulanan untuk hunian ini sekitar 540 ribuan atau sekitar $453. Sementara itu, gaji rata-rata orang berusia 20-an tahun di Korea Selatan sekitar 2 juta won, atau sekitar $1.679 setiap bulannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.